Oke, assalamualaikum Pak Madu. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat dulu Pak. Kehormatan nih. Waduh. Terus krono nih. Ini kesempatan langka banget ya teman-teman bisa jumpa sama Direktur LPDP gitu. Institusi yang nggak tahu kayaknya udah kesohor banget gitu Pak. Hari ini orang Indonesia nggak ada yang nggak tahu LPDP. Ini karena Mas Nikono penerima LPDP ya. Bisa ya, waduh. Oke, ini saya ganggu banget waktunya Pak Mahdum dengan segala kesibukannya. Oke. Jadi langsung aja, banyak banget masuk pertanyaan. Tadi saya cek di Instagram saya hampir ada mungkin 50 lebih masuk titipan pertanyaan Pak. Jadi ekspektasi teman-teman cukup tinggi terhadap LPDP gitu ya. Alhamdulillah. Iya, oke langsung aja ya. Mungkin pertanyaan paling banyak muncul itu tahun ini kapan buka Pak untuk ininya? Beasiswanya. Tahun ini bukannya ini tahun lalu. Oh gitu. Jadi ikuti kalau tahun lalu setahun hanya 2 kali kalau nggak salah. Siap. Mungkin sekitar bulan Juli mulai bulan. Oh gitu Pak ya. Jadi kemungkinan di bulan-bulan Juli lah ya nanti. Siap. Tapi kira-kira bakal ada perubahan lagi nggak sih Pak? Kayak apa heboh soalnya tahun lalu tuh kaget karena ternyata katanya kampusnya terbatas pilihannya gitu-gitu kan? Enggak lah, jadi seperti tahun-tahun yang lalu. Seperti tahun lalu ya? Karena udah ada perubahan yang kemarin, masa perubahan terus-terusan. Oh siap. Wah ini Pak Direkturnya udah menjamin. Enggak lah. Artinya perubahan ini kan tidak tiap tahun. Paling ya secara periodik dievaluasi. Kalau kemarin udah perubahannya dramatikal, masa dramatikal terus kaget ya? semua nanti. Tapi mungkin teman-teman yang penasaran ya, Pak Mahdum itu Direktur Perencanaan. Enggak, hari ini Udah saya enggak? Direktur Investasi. Direktur Investasi. Kalau sepaham saya berarti Pak Mahdum inilah yang membuat dana beasiswa itu jadi ada ya. Begitu ya teman-teman. Ini orang-orang penting di belakang layarnya LPDP nih. Kalau nggak uang beasiswa nggak ada gitu. Jadi tugas itu investasi itu mengelola dana abadi. Ush. Dana abadi yang jumlahnya sekarang 46 triliun. 46 triliun teman-teman dana abadinya ya yang diputer ya. Nah itu yang harus diputar, kemudian hasilnya yang digunakan untuk Beasiswa. dan riset. Mostly beasiswa lah. Berarti kira-kira kalau dana untuk beasiswanya sendiri berapa ini Pak? Sampai triliun kah? Iya sekitar 3 sampai 3,5 triliun lah per tahun. Per tahun 3 sampai 3,5 triliun. Iya. Kalau nggak kedapetan kayaknya sayang banget tuh. Iya. Oke Pak, ini saya langsung aja ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang berulang nih ke tempat saya nih. Beberapa diantaranya misalnya nih. Ini yang pertama nih dari Rizky Nugra ya. Kenapa jurusan S2 luar negeri yang reguler pilihannya lebih sedikit dibandingkan yang afirmasi gitu. Jadi aneh aja gitu katanya kenapa yang afirmasi malah pilihannya jadi lebih banyak gitu. Wah, saya harus jawabnya gini nih bahwa itu kan yang memutuskan kebijakannya para pimpinan. Oke. LPDP hanya menjalankan tugas saja. Pimpinan itu maksudnya direksi Pak? Enggak dong kan. LPDP ini kan unit pelaku atau operasional. Oke. Kebijakan itu yang memutuskan menteri. Oh gitu Pak. Jadi top down ya. Menteri Iya. bilangnya apa, LPDP menjalankan ya. Iya. Gitu teman-teman ya. Iya. Walaupun polisi juga bisa dari bawah mengusulkan, tapi tetapkan di Level menteri. Ya. Oh gitu. Oke. Jadi artinya kenapa yang afirmasi begitu segala macam ya LPDP ya menjalankan aja. Iya. Gitu. Oke. Siap. Berikutnya nih. Nah ini paling ini masukan Pak. Ada nih. Kalau bisa beasiswa santri LPDP itu tidak harus ke ilmu Islamnya. Jadi kalau bisa sih jangan cuma santri yang selaras pondok sama kuliahnya, tapi yang nyantri sambil kuliah umum juga bisa gitu. Oh jadi mungkin dia pengennya dia lulusan syariah S1-nya gitu ya, tapi pengen S2-nya ke bidang yang umum gitu. Gimana Pak Mahdum melihatnya relevan nggak dengan ini LPDP? Justru kalau melihat kemarin yang daftar beasiswa santri itu, kebetulan saya hadir pas seleksi yang di Surabaya. Oke. Ada sekitar 170-an itu 90% itu memilih jurusan non keagamaan. 90%? Iya. Oh gitu ya? Iya. Ada contohnya nggak Pak? Misalnya dia S1-nya apa, S2-nya ngambilnya apa gitu? Saya nggak seperti itu ya, karena saya hanya ikut. Saya ingatnya aja gitu Pak, yang ada misalnya gitu. Benar, saya nggak ikut membuka detail karena saya hanya ingin lihat apa laporan. Oh, laporan umum aja gitu ya? Umum, ketika ada pertama kali pembukaan itu berapa orang yang mendaftar. Terus kebetulan yang kita buka bukan asal kampusnya, tapi mau kemana. Oke. Dan kebanyakan ya tadi 90% tuh mau sekolah bidang Yang non syariah malah gitu ya.
bahasanya non keagamaan. Non keagamaan, oke siap. Oke, berarti nggak jadi masalah ya buat teman-teman yang santri untuk daftar yang bidang umum pun oke, di endorse ya Pak ya. Iya. Tapi banyak juga Pak yang masuk pertanyaan tuh gini, bidang prioritasnya apa sih Pak? Banyak yang belum familiar juga Pak, karena saya dengar katanya yang berdasar tahun lalu yang diprioritasnya itu katanya PNS, bidang tertentu gitu. Mungkin kita pengen dengar langsung nih. Ini bidang prioritas untuk santri atau untuk umum aja. Jadi mungkin gini ya. Ini disclaimer saya, artinya ini bukan formal jawaban lembaga. Siap. Jadi biasanya pemerintah memberikan policy itu tidak sampai pada impact impact real di individual. Okay. Hanya bagaimana policy itu merubah cara pandang masyarakat. Nah, kami melihat itu kenapa sekarang lebih prioritas pada teman-teman yang sudah punya profesi itu lebih ke arah impactnya lebih terukur. Lebih terukur. Jadi prioritasnya dirubah setelah 5 tahun ini karena kita lihat teman-teman yang sudah bekerja ini sudah jelas bekerja sektor apa, sehingga ketika ketika mengambil sekolah itu diharapkan pulang tuh memberikan sesuatu tuh kelihatan. Misalnya jelas gitu Pak kontribusinya gitu. Misalnya kenapa public sector diprioritaskan? Tapi bener Pak ya, berarti PNS memang diprioritaskan. Public sector tuh saya define PNS atau pegawai BUMN masuk nggak? Sementara PNS lah. PNS ya. PNS itu. Jadi kenapa diprioritaskan kan kita harapan kita kalau kualitas SDM di government ini meningkat, reformnya meningkat, kemudian otomatis servisnya diharapkan juga lebih baik. Oke. Tapi ada ini nggak Pak kayak bahasa kuota atau persentase yang PNS berapa persen, non PNS berapa persen gitu? Oh ada ya? Di platform perencanaan kita ada. Jadi masing-masing ada slotnya. Oh gitu. Itu bisa disebut nggak Pak angkanya Pak? Kira-kira kali ya? Kalaupun saya menyebut saya nggak hafal. Tapi enaknya gini loh, enaknya ini lebih fair dibanding dulu. Iya. Fairnya gini, teman-teman yang PNS compete sama teman-teman PNS. PNS non PNS berkompet pada teman-teman non PNS. Jadi enak, itu lebih fair daripada dulu. Diadu betul-betul semua tarung gitu ya. Itu menurut saya ada plus-plusnya di situ. Siap. Tapi bukan berarti yang non PNS jadi nggak ada peluang kan Pak? Aman-aman aja ya. Tetap daftar ya. Oke, siap. Oke Pak. Dan yang paling dilihat kan gini, policy itu kan selalu bergerak. Hari ini bisa jadi menyesuaikan terus ya. PNS prioritaskan. Mungkin 5 tahun lagi akan berubah lagi polisinya. Tergantung mana yang memberikan impact menurut para pimpinan paling bagus. Mantap, siap. Gitu kira-kira. Berikutnya terkait pilihan tujuan studi di list LPDP. Kalau bisa di tahun 2019 ini pilihan studinya diperbanyak lagi, khususnya di bidang energi terbarukan gitu katanya. Ya ini titipan pesan kali Pak ya. Tapi kalau bidang prioritas tadi ada nggak sih Pak yang kita memang akan lebih banyak di engineering atau apa misalnya gitu, kelautan barangkali? Ya kita ada yang di list kita itu berdasarkan kajian dari para pimpinan dari pimpinan sudah dipikirkan. Gitu. Tapi apa Pak yang mungkin memang ini pasti kita prioritas lah gitu? Masih seperti yang lama ya, prioritasnya masih di bidang-bidang yang berkait dengan engineer, teknik ya berarti ya. Pertanian itu masih pertanian, masih kelautan gitu-gitu ya. Masih. Oke. Nah, tuh jadi teman-teman yang bidangnya itu harus banget tuh daftar LPDP. Terus kapan dibuka? Udah saya jawab tadi. Ada tidaknya perubahan syarat berkas sama aman. Mau tanya Pak, kenapa LPDP nggak bisa buat mahasiswa ongoing? Yang self funded terus ongoing. Itu hanya masalah kemudahan administrasi aja saya lihatnya. Jadi pilihannya lebih ke arah pilihan itu. Karena dia enakan yang dari awal memang dia ini ya. Perencanaannya lebih mudah. Oke. Tentang Budi Pak. Budi sama LPDP. Oke, buat teman-teman yang belum familiar ya. Jadi ada beasiswa namanya Budi. Budi itu beasiswa dikti tadinya ya, khusus untuk dosen. Nah, konon katanya sekarang sudah dikelola oleh LPDP juga Pak ya, betul nggak tuh? Jadi mungkin sedikit saya bukan mengkoreksi. Siap. Menjelaskan aja. Budi itu kebanyakannya beasiswa unggulan dosen Indonesia. Oh gitu, oke. Jadi ini beasiswa yang memang joint manajemen antara Ristek Dikti sama LPDP, di mana seleksinya itu bersama. Bahkan seleksi pemberkasan ada di Dikti sejak berdiri. Sejak awal. Tapi begitu nih seleksi wawancara itu LPDP. Seleksi sama LPDP. Dan begitu ini menjadi mahasiswa tuh fully LPDP yang mendanai. Oh gitu. Jadi memang
ini menjadi menurut kami ini lebih enak karena yang paham tentang dosen itu kan dikti. Sehingga persyaratan mereka yang menentukan, seleksi administrasi mereka yang menentukan. Cuman ketika proses seleksi wawancara segala itu LPDP hanya checks balance untuk memastikan governance jalan itu aja. Dan ketika nanti menjadi sudah penerima itu penerima beasiswa LPDP, makanya Budi itu disebut salah satu jenis beasiswa LPDP. Oh gitu ya. Tapi artinya gini, dia menurut ini dosen nih, Nikita Puspita nih teman saya nih, susah banget cari infonya tentang Budi, nggak kayak LPDP gitu. Berarti itu lebih ke faktor dari Ristek Diktinya. Iya enggak bukan begitu. Sebenarnya di web kita juga lengkap kok. Oh gitu ya. Nah itu di webnya lengkap, coba dicek dulu kalau ada yang nggak jelas mungkin bisa ditanyakan lagi. Iya, clear kok. Siap. Beasiswa afirmasi alias yang untuk PNS apakah masih ada dan skornya gimana untuk tes online-nya? Ya sama lah ya, tinggal cek di ini aja Pak ya, bekas. Kuota LPDP sebelumnya 5.000 orang, sekarang 4.000. Mengapakah turun? Kalau turun naik itu kan memang tergantung kemampuan LPDP mensmoothing cash flow-nya. Tapi mulai tahun ini seingat saya itu kita akan flat di angka sekitar 6.000-an lah. Oh gitu, flat ya? Iya. Padahal anggaran bukan naik terus Pak tiap tahun dari. Iya, tapi kan untuk gini, kita tuh fokusnya kan bukan di sekedar kuantitas tapi kualitas. Oke, siap. Ya. Kalau nggak bagus, nggak usah dipaksa juga, kita kasih juga. Dan kalaupun dananya pun meningkat kan ekspektasi orang akan LPDP semakin banyak. Jadi programnya pun mungkin ke depan tidak hanya program beasiswa yang sifatnya degree. Oh iya. Bisa jadi ada degree, vokasi itu bisa jadi. Waduh, itu kayak ditunggu banget tuh itu. Akan menjadi pilihan-pilihan ke depan. Oke. Siap. Kabupaten Bengkalis sudah tidak lagi masuk dalam daftar daerah untuk afirmasi, yang diprioritaskan Papua. Mengapa? Yang nentuin siapa tuh Pak? 3T? Ya, kita kerjasama dengan Bappenas dan Kementerian Desa untuk melihat yang mana ya? Daerah-daerah mana yang eligible atau layak lah kita sebut sebagai daerah yang layak diafirmasi. Yang sebutan umumnya itu daerah 3T. Tertinggal, terdepan, sama terluar. Jadi bahasanya memang LPDP ngikut aja dari list yang dikasih sama ini Pak ya, Bappenas. Mostly gitu. Oke. Jadi kalau mau advocate bisa ke Bappenas atau Kementerian Desa. Kementerian Desa ya gitu. Boleh dicoba tuh. Mengapa ada batasan usia, ini masukan Pak ya. Ini bagus menurut saya. Mengapa ada batasan usia 35 untuk S2? Banyak anak muda yang masih D3. Dia nggak bisa lanjut S1 karena biaya. Saat ada dana umurnya udah cukup senior, jadi ngejar syarat 35 itu nggak masuk gitu. Ya sama, ini juga lebih ke arah policy dari pimpinan. Oh gitu ya, susah ya. Jadi kalau teman-teman merasa punya usulan yang bagus, layak diajukan secara tertulis pada kementerian. Gimana tuh Pak prosedurnya? Karena kan kita approach-nya ke kementerian juga nggak semudah itu. Ini kan sebenarnya ada perubahan kebijakan di mana Dewan Penyantun LPDP atau policy maker LPDP sekarang berubah, tidak hanya Menteri Keuangan. Ada perpres terbaru itu sekarang LPDP itu punya Dewan Penyantun itu Menteri Keuangan, Menko Perekonomian. Ikut ya? Menristek Dikti. Terus Menko yang Mbak Puan itu, Bu Puan itu. Apa itu namanya itu ya? Menteri Pemberdayaan Manusia itu ya. Manusia dan Kebudayaan. Kemudian Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, Bappenas dan Menpan. Satu lagi ada 9 seingat saya. Menteri Kebudayaan. Jadi bisa aja diajukan ke salah satu menteri ini. Karena terobosan yang baik menurut kami beberapa orang itu adalah Ausaid. Gimana tuh Pak Ausaid? Ausaid sekarang tidak, AAS itu tidak membatasi umur. Oh gitu, bebas ya? Bebas, tidak ada. Mulai 2 tahun yang lalu. Australia Award Pak maksudnya AAS ya? Oke. Siapa tahu teman-teman punya alasan yang bisa dikonsider pimpinan. Ya gimana tuh Pak, kita kalau ngirim email juga nggak bakal dibaca. Juga hari ini di Twitter juga mungkin nggak di. Pemerintah hari ini sangat open ya Pak? Sangat open. Gue siap. Boleh dicoba ada masukan ya? Masukan. Siap. Asal logisnya kenapa teman-teman mendaki umur direlaksasi. Boleh dicoba tuh ya. Intinya kan jadi pertimbangannya apakah setelah lulus itu kuliah 2 tahun 3 tahun itu impact-nya itu cukup nggak untuk berbuat baik gitu dengan umur yang semakin panjang misalnya. Ada pertanyaan ini Pak, kenapa harus ada, maksudnya seleksi itu kan nambah lagi ya, per tahun kemarin tuh ada TPA di awal gitu-gitu, itu apakah juga top down atau memang ada pertimbangan tertentu ya untuk membuat semakin
kompetitif beasiswa ini. Ya. Siap. Pak, minta ini terakhir ya. Saya nggak mau ganggu waktu terlalu lama nih. Pak Madum, apa sih obsesinya gitu ya mengharap orang yang misalnya dapat beasiswa LPDP gitu kan, atau pesan untuk anak muda secara luas kalau mereka kuliah ke luar negeri barangkali dapat beasiswa, apa Pak yang pengen disampaikan kepada para calon penerima dan calon penerima? Iya. Yang pertama itu saya lihat ini, kalau saya lihat ya, saya berharap teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP atau kemudian sekolah di sana itu yang perlu diingat sekali adalah teman-teman kesana itu adalah sebagai duta bangsa. Siap. Gitu. Jadi semua perilaku dari mulai sikap, perkataan, perbuatan, pemikiran itu merepresentasikan bangsa ini. Jadi itu harus dijaga banget. Otomatis kalau kita sudah sadar bahwa kita duta bangsa, kita akan melakukan yang terbaik. Jadi penting itu untuk be the best in every single peran di sana. Mantap. Nah, apapun sekolahnya itu jadi yang terbaik. Mantap. Terus kemudian kalau yang saya katakan bagusnya kalau sekolah itu udah clear mau ngapain. Setelah lulus clear mau ngapain gitu ya. Kalau masih galau gitu berarti kayak bukan hanya itu. Saat sekolah pun itu sudah punya bayangan seperti apa. Sehingga terutama saat keluar negeri itu sudah tahu jaringan mana yang mau dibidik. Jadi well plan ya Pak, di luar negeri pun nggak waktu habis begitu saja. Well plan. Jadi kita banyak pelajari bahwa orang-orang sukses itu biasanya bukan sekedar sekolah, tapi juga melihat perkembangan yang ada. Makanya kalau kita sudah tahu mau jadi apa ke depan, tuh enak. Network apa yang mau dipertajam. Sebagai contoh saya katakan biasanya orang terbagi itu ekstrim ada 4 tuh. Siap. Waduh, seru nih. Extremely seorang akademisi atau researcher, extremely profesional, extremely entrepreneur, atau extremely jiwanya jiwa sosial. Menarik. Nah, makanya kalau ketika dia sekolah udah tahu jiwanya yang mana tuh enak dia mau ngapain. Itu nomor 2. Nomor 3, KPI seseorang yang sekolah itu dengan benar apapun pilihannya, apalagi yang dia master tuh usahakan lulus itu sudah dapat accepted PhD di tangan. Gitu. Apapun profesi yang mau dimau. Itu artinya kita sekolah serius. Sehingga saat kita pulang S2 sudah dapat S3. Mengenai pilihan yang diambil atau tidak itu nomor 2, karena kan tiap orang punya pilihan apakah mau S3 atau tidak. Yang dokter bagaimana pilihannya? Menjadi represent pembimbingnya di Indonesia. Jadi enak kalau kita sudah tahu apa yang kita mau tuju saat keluar negeri, pulang itu udah jelas. Siap. Itu kira-kira. Sip. Terakhir Pak, satu kalimat buat teman-teman, apalah pesan yang menyemangati. Silakan Pak. Yang menyemangati ya. Apa ya? Gini, hidup itu adalah seperti zona waktu. Gitu. Siap. Di Indonesia Barat hari ini mungkin sekitar jam 3. Indonesia Timur jam sudah 5. Jam 5. Di tengah jam 4. Singapura jam 4. Jadi putaran aja. Yang hari ini itu jadi orang hebat, mungkin suatu saat jadi orang biasa. Jadi poin yang pertama adalah ternyata hidup itu saling bergantian peran aja. Jadi terpenting adalah tidak boleh sombong. Luar biasa. Tidak boleh sombong. Stay humble. Harus humble. Harus itu. Merasa yang itu stay humble dan everything will be achievable. Semuanya bisa. Yakin tapi stay humble ya. Jadi itu aja. If you want, everything is possible. Tapi stay humble. Thank you banget Pak Madum. Jangan buat kita. Nanti bakal saya upload ya recording videonya. Ini luar biasa banget. Nanti kalau tetap ada masukan boleh disampaikan DM ya. Saya mungkin bakal sering ketemu sama Pak Madum. Moga-moga Bapak berkenan untuk ngerespon ya pertanyaan teman-teman. Follow juga akunnya Pak Madum ya di Instagram. Biar makin ramai. Thank you semuanya. Saya tutup ya. Salam sukses. Salam sukses.